Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika lelaki tua itu melihat gulungan itu compang camping, wajahnya sangat pucat. Itu jelas rusak, tidak bisa digunakan. Sayang sekali, sosok berjubah hitam berbicara dengan sedikit penyesalan. Jika rekan Taois Kuyao tidak terburu-buru untuk membebaskan diri dan menggunakan vitalitas roh apinya untuk mengulur waktu, kekuatan sihir kultivator itu akan habis dan dia akan mengambil inisiatif untuk menghilangkan diagram formasi. Kultivator yang keriput merenung sejenak sebelum dia setuju. Dengan prajurit mantra yang dibebaskan, kulit Pak Tua Ma menjadi pucat pasi saat dia menggenggam gulungan itu. Dia dengan cepat meletakkannya di kantong penyimpanan, dan dengan kejam menatap Kuyao. Kuyao mendengus dan naga banjir di bawahnya melonjak lagi dengan api dan lampu merah. Prajurit mantra yang layu tiba-tiba berteriak dari atas, "Sage Kuyao, hentikan!" Dia kemudian menoleh ke para pembudidaya surgawi selatan dan berkata, "Bagaimana kalau mengakhiri pertempuran ini dengan seri?" Kekuatan sihir keduanya hampir habis. Tidak ada yang akan dihasilkan dari melanjutkan pertempuran ini. Pria botak itu agak terkejut mendengar ini. Setelah bertukar pandang dengan Gu Suangpo, dia menganggukkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Mari kita akhiri pertempuran ini." Meskipun Pak Tua Ma merasa agak menentang keputusan ini, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk melanjutkan pertempuran dan terbang kembali tanpa pilihan yang lebih baik. Kuyao juga merasa murung dengan keputusan ini dan dengan enggan mengingatkan naga banjir, sebelum terbang kembali ke jajaran prajurit mantra. Pak Tua Ma kembali ke bawah dan menerima beberapa kata penghiburan dari pria botak itu, meredakan ketegangan dari wajah pria tua itu. Tetapi pada saat itu, prajurit mantra berjubah hitam dan lelaki tua yang keriput itu menggumamkan sesuatu satu sama lain. Alhasil, sosok berjubah hitam itu dengan lembut melayang di udara dan tiba di lokasi pertempuran. Dia dengan muram menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya dan jejak penghinaan terungkap dari matanya. Dengan suaranya yang serak, dia berkata, "Kali ini, kamu akan melawanku, tapi aku akan mengatakan ini dulu. Pertempuran ini akan berlangsung sampai seseorang mati. Jangan memiliki delusi untuk menghentikan pertempuran ini saat sedang berlangsung." Kata-kata arogan sosok berjubah hitam itu membuat marah Gu Suangpo dan pria botak itu. Namun, keduanya tidak berani menghadapi tantangan tersebut. Mereka berdua tahu bahwa dua pembudidaya Nas Chen Sol telah tewas di tangan prajurit mantra aneh ini. Karena mereka masih sangat menghargai hidup mereka, mereka ragu-ragu. "Biarkan aku mencobanya," Han Li dengan acuh berkata. Pria botak itu mengerjap kaget saat melihat Han Li mengambil inisiatif untuk bertarung, tetapi segera, dia menghela nafas lega. "Ah, rekan Taois Han ingin pergi. Anda harus berhati-hati. Jika ada sesuatu yang salah, kami akan pergi untuk menyelamatkan Anda." Han Li tersenyum dan berkata sedikit lagi. Cahaya biru bersinar dari tubuhnya sebelum dia melesat melintasi langit. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan sosok berjubah hitam itu, dan tanpa ekspresi berdiri di udara dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Sosok berjubah hitam itu menilai Han Li sesaat sebelum matanya mulai berubah menjadi hijau dalam tampilan yang tampak mengerikan. Han Li menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu iblis atau hantu? Kamu tidak berpikir orang tua ini manusia?" Sosok hitam itu tertawa dingin. Pada saat yang sama, benang tinta hitam Qi mulai membungkus tubuhnya. Ratapan hantu segera mulai melolong, diikuti oleh hembusan angin yin. Han Li mengambil napas pendek dan dengan tenang berkata, "Jadi, Anda awalnya manusia, tetapi tampaknya Anda telah mengembangkan dao iblis atau hantu." Junior, Anda berbicara terlalu banyak sampah. Tidak perlu memeriksa saya lebih jauh karena Anda akan segera mati di tangan saya. Jangan sia-siakan usahamu. Dengan mengatakan itu,
Ki hitam tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya, hampir menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Karena aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu, aku akan mengambil nyawamu sekarang. Pria tua berjubah hitam itu tertawa sinis dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Tiba-tiba, ia tumbuh menjadi raksasa setinggi sekitar 6 meter. Meskipun pusaran Yin Qi yang mengelilinginya sebagian besar menghalangi pandangannya, orang bisa samar-samar melihat dua tanduk menyembul dari jubah dan dua taring juga. Tidak heran begitu banyak pembudidaya percaya bahwa prajurit mantra yang tidak dikenal ini adalah keanehan yang berubah. Mata Han Li bersinar dengan cahaya biru, mengungkapkan penampilan ganas pria besar itu. Apa? Han Li dikejutkan oleh penampilan iblis dari pria besar itu. Penampilannya saat ini persis sama dengan salah satu hantu dari 6 iblis puncak yang dia temui ketika dia melawan murid 6 Jalan Agung. Apa hubungan diri Anda dengan Arcane Six Paths? Pria besar itu menyeringai jahat setelah beberapa saat terkejut. Siapa Arcane Six Paths ini? Jangan berpikir bahwa omong kosong Anda akan membuat Anda mengulur waktu. Terima kematianmu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyebarkan beberapa ki hitam, tiba-tiba menembakkan benda hitam ke arah Han Li. Namun, objek itu bersinar dengan cahaya hitam, setelah meninggalkan penutup ki hitam dan menghilang dari pandangan. Ekspresi Han Li merosot dan tiba-tiba melesat mundur 10 meter. Pada saat yang sama, cakar hantu besar muncul di tempat dia semula berdiri. Serangan itu begitu tiba-tiba. "Yi!" Sosok iblis besar itu berteriak kaget melihat serangannya meleset. Han Li menatap tangan hantu itu dan dengan acuh berkata, "Tidak buruk sama sekali. Meskipun Anda bukan pembudidaya iblis Dao, karena Anda mengolah teknik iblis Dao, metode serangan Anda sangat mirip dengan pembudidaya hantu. Jika seseorang benar-benar menganggap Anda sebagai pembudidaya hantu, mereka pasti akan menderita." Pria iblis besar itu tetap diam saat dia dengan dingin melirik Han Li. Pada saat yang sama, Han Li mengerutkan kening dan dia bergerak sekitar 10 meter ke samping dengan kabur. Akibatnya, cakar hantu hijau lainnya menyerang di tempat dia sebelumnya. Pria besar itu tidak lagi bisa menjaga ketenangannya setelah hilang untuk kedua kalinya dan bertanya, "Karena kamu sudah menghindari 2 seranganku, mungkinkah kamu pernah melihat pembudidaya hantu lain di masa lalu?" "Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa dengan mudah menghindari seranganmu?" Han Li menjawab sambil tersenyum. Diri Anda sebenarnya adalah individu yang sangat berpengalaman, bahkan jika Anda tahu bahwa saya menggunakan teknik iblis Dao, apa yang akan terjadi? Dengan kekuatan Heaven Flash Devil Arts, kamu akan mati hanya dalam beberapa saat. Pria besar itu berbicara dengan sinis. Dia kemudian melepaskan peluit intens yang menusuk telinga yang bahkan mampu membelah batu. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya yang tenang berubah menjadi tegas. Ki hitam yang menyelimuti pria besar itu mulai berputar dengan cepat di tempatnya. Setelah itu, gelombang ki iblis yang sangat kuat, meletus dari udara tipis, dan pria besar itu melesat keluar dari ki hitam, langsung tiba di hadapan Han Li meninggalkan bayangan di belakangnya. Dengan sedikit gerakan lengannya, cakar hitam hijau yang tak tertembus segera mengelilinginya. Sepertinya dia bermaksud menggunakan cakarnya untuk memotong Han Li menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Han Li menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi aneh saat dia tetap di tempatnya. Dia menepuk kedua tangannya sebelum menyebarkannya, memanggil jaring petir emas di sekelilingnya. Dengan guntur berdering di udara, Han Li melirik cakar di sekitarnya dengan tanpa rasa takut. Tanpa berpikir lebih jauh, sosok hitam besar itu kemudian memerintahkan cakarnya untuk menyerang Han Li tanpa ampun. Dari sudut pandang sosok hitam besar, seni iblis biasa mungkin ditundukkan oleh teknik atribut petir, tetapi seni iblis Heaven Flash sama sekali tidak umum. Itu tidak akan dihentikan oleh petir yang remeh. Namun, kultivator yang dia hadapi tampaknya tahu sedikit,
banyak kegelisahannya, dia merasa lebih baik untuk segera membuangnya. Tetapi sebelum sosok hitam itu menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba merasakan cakarnya sendiri menjadi panas, diikuti oleh rasa sakit yang tak terbayangkan. Cahaya keemasan kemudian bersinar terang dari hadapannya. Jaring petir emas benar-benar telah menembus hantu cakar dan sedang menyelubunginya. Tidak dapat melindungi dirinya dari belakang dan terjebak oleh jaring petir emas, sebuah legenda yang pernah dia dengar tiba-tiba muncul di benaknya. Di masa lalu ketika dia mempelajari seni iblis ini, tuannya telah berulang kali memperingatkannya tentang musuh terbesar dari seni iblis Heaven Flash. Tapi karena dia belum pernah menemui lawan yang setara setelah mengolah seni jahat ini, dia lupa tentang masalah ini. Petir emas. Ini tidak mungkin. Ini sangat mirip. Jangan bilang. Ekspresi sosok hitam itu menjadi sangat tegang dan dia merasa jantungnya jatuh. Tidak ingin tetap diam dalam bahaya yang mendekat. Dia segera melolong dan perawakannya yang tinggi tiba-tiba menyusut dalam ukuran, menjadi kurcaci yang tingginya hanya 1 meter, memberinya lebih banyak waktu sebelum jaring emas mengenainya. Tubuhnya yang menyusut tiba-tiba berfluktuasi dalam ukuran sebelum buru-buru meletus menjadi benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Kilatan dingin bersinar dari mata Han Li, dan dia tiba-tiba menjabat tangannya, menembakkan sambaran petir ke arah jaring emas. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya mulai memercik dari jaring saat tumbukan, mengerut secara instan. Kemudian, masing-masing benang hitam bertabrakan dengan petir emas. Dengan kilatan besar, petir keemasan mengubah benang hitam Qi menjadi abu, setiap benang yang terbakar disertai dengan jeritan celaka dan tragis. Segera, benang hitam yang tersisa kembali ke tengah jaring emas, mengembun menjadi nascen iblis hitam mengkilap. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan awan dan awan hitam pekat Yin Qi, dengan cepat melilitnya berlapis-lapis dalam upaya untuk mencegah petir iblis ilahi mendekat ke tubuhnya. Wajah Han Li tanpa ekspresi terlepas dari cibiran yang muncul sesaat. Dari tangannya, dia menembakkan sambaran petir, begitu menyilaukan dan terang sehingga sulit untuk dilihat, dan menyelimuti sang iblis Naschen. Namun jeritan sengsara lainnya menyusul dan gulungan guntur mereda, hanya menyisakan keheningan. Ketika Han Li melihat ini, dia dalam hati menghela nafas lega sebelum mencabut petir yang tersisa dan mengambil kantong penyimpanan hitam pekat ke tangannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya melewati para prajurit mantra di atas. Kemudian dengan cahaya biru bersinar dari tubuhnya, dia terbang kembali ke arah para pembudidaya surgawi selatan. Setelah bertukar beberapa kata singkat, Han Li memusnahkan lawannya dengan petir iblis ilahi dengan sangat cepat. Tidak hanya para pembudidaya surgawi selatan yang tercengang, para prajurit mantra Moulan benar-benar terguncang karena tidak percaya. Sementara para pembudidaya surgawi selatan tidak tahu tentang detail dari sosok berjubah hitam, mereka memiliki gambaran umum. Para pembudidaya misterius ini seharusnya tiba di dataran Moulan dari benua besar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa para pembudidaya ini tiba-tiba muncul di dataran Moulan, mereka memiliki kesepakatan dengan 3 orang suci dari suku Moulan. Dan jelas untuk melihat bahwa kultivator ini memiliki kemampuan yang jauh melampaui kultivator dengan tingkat yang sama. Bahkan sebelum perang yang sebenarnya dimulai, 2 kultivator jiwa baru lahir surgawi selatan telah binasa satu demi satu, dari sage ini. Mengapa sosok berjubah hitam berpartisipasi dalam pertempuran kedua? Itu karena dia merasa bahwa ada terlalu banyak kultivator tahap Naschen Soul yang menjaga formasi besar, dan dia merasa lebih baik untuk memusnahkan selagi dia bisa. Tapi siapa sangka pemuda berpenampilan biasa ini ternyata bisa membunuh sosok berjubah hitam itu dengan mudah. Bahkan Naschen Soul-nya tidak dapat melarikan diri, yang sangat mengejutkan kedua prajurit mantra itu. Ketika prajurit mantra keriput dan Ku Yao mendapatkan kembali kejernihan pikiran,
dia saling melirik dengan ketakutan dan ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan pertempuran atau tidak, atau menghadapi keributan prajurit mantra di belakang mereka. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara samar yang hampir tidak terdengar berbicara di telinga mereka. Mundur untuk saat ini. Momentum kita sudah mati. Mari kita pertimbangkan lebih lanjut rencana kita besok. Ketika saatnya tiba, formasi itu mungkin sudah, hehe. Sementara kematian Heavenweep akan merepotkan, saya secara pribadi akan menjelaskan masalah ini kepada orang bijak ilahi. Suara itu terdengar bernada netral, tetapi kata-katanya mengandung aura perintah. Pria keriput Kuyao tertegun setelah mendengar suara itu, tetapi mereka segera menuruti perintah, dan mulai memberikan perintah kepada para prajurit mantra di bawah komando mereka. Dengan sedikit gangguan, tentara berbalik dan perlahan mundur. Kedua orang bijak itu berada di belakang, dengan muram memperhatikan para pembudidaya saat mereka mundur. Mereka memelototi terutama Han Li sebelum terbang. Gu Shuangpu menyaksikan pasukan prajurit mantra mundur dan dengan ragu bertanya, haruskah kita mengejar mereka? Biarkan mereka. Pria botak menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mereka mundur, mereka masih belum dikalahkan. Jika kita mengejar mereka, kita bisa dikepung. Juga, kita harus menjaga formasi besar. Akan lebih baik jika kita memupuk kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Formasi 1000 Sound Form Pegunungan Naga Kuning kami tidak mudah rusak. Jika Moulan ingin merebutnya, mereka harus menggandakan kekuatan. Setelah itu dikatakan, pria botak itu tidak bisa menahan pandangannya ke arah Han Li. Karena keterkejutan Han Li yang berhasil membunuh pembudidaya berjubah hitam, para pembudidaya menemukan diri mereka dalam keheningan yang canggung, semuanya tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Han Li tersenyum tipis saat dia mengutak-atik kantong penyimpanan hitam di tangannya. Awalnya, senyum tipis Han Li hampir tidak menginspirasi perasaan apapun pada para pembudidaya ini. Tapi setelah dia berhasil membunuh seorang kultivator Nas Chen Sol, senyum Han Li sekarang memberi mereka perasaan yang mendalam dan aneh, belum lagi penghinaan awal mereka terhadapnya sekarang benar-benar hilang. Pria botak itu tersenyum dan berkata, rekan Taois Han, selamat telah membunuh prajurit mantra tingkat tinggi. Saya pasti akan memberi tahu aliansi 9 bangsa tentang pencapaian Anda. Mereka pasti akan sangat menghargai Anda. Pak Tua Ma dan Gu Shuangpu juga mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Namun, ekspresi Han Li masih tetap halus seperti sebelumnya, meskipun ada sedikit kekaguman dan rasa hormat dari nada mereka. Seolah mengabaikan ini, Han Li hanya bertukar basa-basi sopan dengan mereka saat tatapannya tanpa sadar mengembara ke salah satu dari mereka secara khusus. Ketika tidak ada yang memperhatikan ini, dia tidak bisa menahan seringai yang tidak jelas. Begitu pasukan prajurit mantra menghilang dari pandangan, pria botak itu membuka jalan masuk ke dalam kabut di bawah dan kelompok itu dengan cepat menghilang dari pandangan, kabut menutup pintu masuknya setelah itu. Sekarang, lingkungan pegunungan naga kuning menjadi damai lagi. Ketika Han Li dan rekan-rekannya kembali ke aula, mereka berdiskusi singkat tentang pertempuran yang terjadi hari ini sebelum kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Pak Tua Ma khususnya tidak hanya hartanya hancur, tetapi vitalitasnya juga sangat menderita. Dia sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan. Jadi dalam sekejap mata, hanya pria botak yang tersisa di aula. Dia duduk di gedung utama dan menundukkan kepalanya, pikirannya melamun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia dengan lembut berteriak, "Siapa di sana? Keluar!" Kemudian dengan kilatan cahaya, orang muncul di aula. "Hehe, kemampuan saudara Lu benar-benar mendalam. Saat saya masuk, dia bisa melihat saya. Tidak heran mengapa aliansi 9 bangsa menyuruh Anda menjaga formasi sendirian.
Pria botak itu mengerutkan kening dan memasang ekspresi aneh. Anda, kenapa kamu tidak istirahat? Kenapa kamu kembali diam-diam? Tidak apa, saya hanya menemukan sebuah rahasia. Saya merasa bahwa saya harus berdiskusi dengan Anda. Pria botak itu meliriknya dengan tatapan menilai dan dengan bingung bertanya, rahasia? Rahasia apa? Rekan Daois Han dari Sekte Awan Melayang kemungkinan adalah mata-mata untuk Moulan. Dia berbicara tanpa ragu sedikit pun dan perlahan berjalan masuk. Pria botak itu tanpa sadar tertawa dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata-mata, mungkinkah itu pikiran Anda jika tidak jelas? Rekan Taois Han baru saja membunuh prajurit Mantranas Chen Sol hari ini. Pikiran itu konyol. Saya tahu bahwa saudara Lu mungkin tidak mempercayainya, tetapi saya memiliki bukti. Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Orang ini menghela nafas dan tersenyum pahit sebelum memanggil secarik batu giok ke tangannya dengan kilatan cahaya. Dia kemudian melangkah maju dan mendekati pria besar itu. Pria botak itu memasang ekspresi keheranan dan berdiri untuk menghadapinya. Dia kemudian dengan tenang mengambil slip giok ke tangannya. Pada saat yang sama pria botak itu mengambil slip giok ke tangannya, ekspresinya sangat berubah dan ekspresi sengit muncul di matanya. Dalam kilatan cahaya hijau, slip batu giok tiba-tiba berubah menjadi ular hijau zamrud kecil. Itu menggigit pergelangan tangan pria botak itu dengan kecepatan kilat. Dengan ekspresi terkejut, dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia jatuh tanpa bergerak ke lantai, kulitnya berubah menjadi hitam ungu. Joy berkedip-kedip dari wajah pria itu dan dia bergumam, ular giok Twin-tailed benar-benar beracun seperti reputasinya. Itu tidak kalah rendahnya dengan 10 racun tertinggi. Setelah gigitan, bahkan Nas Chen Sol kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Jika ular itu bisa terbang, itu akan menjadi metode yang sangat kuat untuk membunuh pembudidaya lainnya. Dia kemudian maju selangkah untuk memeriksa mayat yang perlahan meleleh. Ular kecil berwarna hijau tua melepaskan taringnya dari mayat dan meluncur pergi, memperlihatkan 2 ekor ramping di punggungnya. Kedua ekornya menghantam bumi dan kemudian menghempaskan dirinya ke telapak tangan tuannya. Itu melingkari dirinya sendiri dan mendesis dengan lidahnya yang ungu kehitaman, matanya bersinar dengan cahaya hijau tua yang menakutkan. Pada saat itu, orang ini dengan ringan melambaikan tangannya dan mengambil kantong penyimpanan jenazah ke tangannya. Dia kemudian dengan bersemangat mencari kantong penyimpanan dengan perasaan spiritualnya seperti dia sedang mencari sesuatu yang khusus.